Assalamualaikum, Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Jul. Ya Bu. Terima kasih Bu Mai sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya nggak masalah lah Bu Jul. Kemarin kan saat Ibu WhatsApp saya itu saya langsung terpikir loh Bu Jul. Maksudnya langsung mau segera melakukan pertemuan kita hari ini ya meskipun daring ya. Jadi gimana nih Bu? Apa yang ingin Ibu bicarakan pada kesempatan ini? Iya Bu Mai, begini loh Bu Mai. Belakangan ini saya kehabisan cara nih menghadapi salah satu siswa saya Bu Mai dalam pembelajaran matematikanya. Padahal sekarang dia kan sudah duduk di kelas bangku 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 kelas 11 gitu Bu Mai. Di kelas hampir di semua kegiatan dia nggak bisa ikut terlibat dalam pembelajaran Bu Mai. Jadi kondisinya memang benar-benar memprihatinkan ya Bu Jul ya. Iya Bu Mai. Jelas aja gitu Ibu sebagai gurunya merasakan seperti itu. Nah jadi dengan situasi seperti itu Bu, apa nih yang mau Ibu dapatkan setelah percakapan kita? Setelah percakapan ini saya pengennya dapat solusi Bu. Minimalnya bisa ada kemajuan lah dalam pembelajaran saya, anak didik saya ini Bu Mai. Jadi Ibu ingin siswa yang Ibu ceritakan tadi yang kemampuan dasar matematikanya itu masih jauh di bawah syarat yang seharusnya itu bisa menunjukkan kemajuan lah gitu ya Bu Jul ya. Iya begitu Bu Mai. Nah untuk ukuran keberhasilan pertemuan kita nih apa Bu? Mungkin saya bisa dapat bentuk kegiatan apa kayak gitu Mai yang bisa saya lakukan untuk membantu si anak ini agar bisa aktif atau bagaimana gitu Bu Mai di kelas saya. Oke. Jadi Ibu pengen bisa bantu gitu ya Bu ya? Iya, pengen bantu anak ini Bu Mai. Kemampuan dasarnya tadi ya Bu ya? Iya, kemampuan dasarnya lebih meningkat lagi begitu Bu Mai. Ngomong-ngomong nih Bu soal kemampuan dasar, kalau menurut Ibu Jula sendiri kemampuan dasar itu idealnya seperti apa Bu dalam pembelajaran Ibu? Ini kan matematika nih Bu Mai di kelas di tingkat SMA. Materi yang seharusnya dia kuasai itu aljabar itu seharusnya dia sudah tuntas Bu Mai. Apalagi dalam hal operasi hitung bilangan misalnya. Itu harusnya sudah nggak ada masalah lagi gitu Bu Mai, supaya siswa ini bisa mengikuti alur pembelajaran atau kegiatan yang lebih tinggi lagi Bu Mai. Betul-betul. Jadi seenggak-enggaknya si anak tadi harusnya udah bisa ya, nggak masalah lagi tentang operasi bilangan dasarnya, kemudian juga aljabarnya Bu Julia. Iya Bu Mai, kira-kira begitu. Nah, lalu Bu Jul untuk kondisi yang ideal nih Bu, yang Ibu sampaikan tadi, misalkan yang Ibu sampaikan dan Ibu harapkan tadi di angka 10, berapa skor untuk kondisi yang Ibu hadapi sekarang terkait siswa tersebut? 1 untuk kondisi yang paling ini nih, misalnya paling nggak diharapkan lah. Berapa untuk siswa tadi Bu? Mungkin 5 lah Bu ya, skornya. 5 ya? Nilai 5 ya Bu. Ya, nilai 5 Bu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bu Jul, 5 itu yang seperti apa dan kenapa gitu? Jadi nilai 5 ini kan nilai pertengahan Bu Mai, karena ya saya rasa kondisinya memang seperti itu. Memperhatikan berkaitan dengan kemampuan prasyarat anak tadi Bu Mai, yang sepertinya belum dikuasai lah begitu. Ibarat materi tingkat SD yang seharusnya sudah harus dia kuasai, ya belum mampu gitu Bu Mai. Gitu ya. Ya. Jadi Ibu pengen banget sebenarnya ya membuat si anak ini cukup mampu lah gitu ya Bu ya. Iya Bu Mai. Lalu kira-kira dari skor 5 tadi Ibu harapannya tuh keberapa? Setidak-tidaknya nilai di skor 7,5 atau 7 sampai 7,5 lah Bu Mai. Sampai 7,5 ya. Oke, dari 5 ke 7 atau 7,5 seenggaknya. Kesempatan apa yang Bu Jul punya sekarang untuk sampai ke angka itu? Kesempatan sendiri di sini saya masih melihat si anak ini punya kemauan begitu Bu Mai untuk bisa belajar. Kemauan belajar ya. Seperti apa Bu Jul kemauan belajar yang Ibu lihat?
Ya Bu, soalnya dia semacam menunjukkan kesadaran kayak gitu Bu Mai. Kalau dia memang hadapi kesulitan dalam pembelajaran. Karena suatu ketika dia datang menghadapi saya Bu. Dia bilang dia kesulitan mengikuti pembelajaran karena banyak materi dan prosedur yang tidak dia pahami dan bisa dia ikuti begitu Bu Mai. Sebagian besar memang terkait materi-materi level dasar gitu Bu Mai. Jadi dia sebenarnya adalah siswa yang pernah nih menunjukkan kesadaran bahwa dia itu belum mampu ya Bu ya mengikuti alur pembelajarannya yang berkaitan dengan ya kemampuan dasarnya itu tadi. Gitu ya Bu Iya Jul ya? begitu Mai. Iya Bu Mai. Ya peluang apa Bu? Atau kemungkinan apa yang Ibu bisa ambil dari kondisi itu? Nah, karena saya tadi mengamati ada kesadaran dari si anak ini Bu Mai. Jadi saya pengen mendorong dia gitu untuk belajar dan mengejar kemampuan-kemampuan dasarnya itu Bu Mai. Jadi untuk mengejar dan mendorong, memberikan dorongannya untuk belajar ya Bu. Iya begitu Bu Mai. Mungkin bisa Ibu lebih jelaskan lagi Bu, dorongan belajarnya bentuknya seperti apa Bu? Sepertinya mengajak untuk belajar tambahan gitu Bu Mai. Ya, pokoknya materi-materi dasar yang akan saya coba latihan bersama dia begitu Bu Mai. Jadi kan sekarang kondisi dia sudah kelas 12 gitu Mai, dekat ujian. Secara tidak langsung dia kayaknya dasar itu memang perlu sekali Bu Mai. Bagaimana kita melompat ke materi yang berikutnya kalau dasar dia belum. Jadi dari dasar-dasar itu nanti saya coba latihan bersamanya begitu Bu Mai. Saya pikir bagus banget loh Bu ide untuk belajar tambahan itu ya sesi privat lah ya, yang supaya bisa lebih bantu dia. Dan untuk misalkan dia terdorong untuk belajar tambahan dan tadi ada sesi private, anggaplah kita sebut ya, ada nggak hambatan yang mungkin muncul nih di prediksi Ibu Jo? Kalau segi hambatan sendiri kayaknya Bu Mai di mata pelajaran lain mungkin dia Bu Mai. Mungkin dia ikut sesi bersama saya kan pasti hanya materi matematika saja. Betul. Mungkin ada jam pelajaran yang mungkin dia harus tinggalkan gitu Bu Mai. Jadi tadi kalau Ibu Jo punya sesi tambahan dengan dia, mungkin selama durasi itu dia juga harus ninggalin mapel lain ya Bu ya? Iya begitu Bu Mai. Itu ya. Itu sih kendalanya. Gimana Bu Ibu menghadapi hambatan itu Bu? Kayaknya. Kira-kira mungkin saya minta izin dulu deh Bu, beberapa guru untuk bisa atau memberikan kesempatan pada anak ini untuk belajar dulu dah dengan saya gitu Mai. Bagus banget loh Bu Jul. Saya pikir tentang waktu yang akan Ibu gunakan juga nggak akan jadi masalah kalau Ibu Jul izin dulu ya dengan guru mapel lain ya. Yang begitu bakalan dipakai. Apa nih Bu rencana terdekat yang mau Ibu lakukan? Rencana terdekat saya ini kayaknya dengan siswa ini Bu terkait jadwal pertemuan tadi saya mengondisikan dulu nih dengan mata pelajaran yang lain dan secepatnya nih akan melaksanakan sesi privat bersama siswa saya ini nanti Bu Mai. Oke. Mana yang lebih prioritas Bu Jul? Mengatur jadwalnya atau gimana? Atau koordinasi kah? Saya pikir saya perlu memastikan dulu deh bahwa anak tersebut bersedia dulu Bu Mai. Nah, tanpa adanya keterpaksaan mungkin dari saya. Karena ini kan lebih mudah apabila sudah dia sendiri yang menginginkannya begitu Bu Mai. Jadi agar tidak ada paksaan lah gitu ya Bu. Iya, jangan ada paksaan lah untuk anak ini Bu Mai. Untuk supaya strategi supaya anak tersebut bersedia gimana Bu? Saya akan mengadakan sesi reflektif buat dia nanti Bu Mai bersama dia berkaitan dengan bagaimana perasaannya selama ini saat mengikuti pembelajaran matematika begitu Bu Mai. Di situ saya akan mendengarkan dia atau mendorong dia untuk menyadari begitu Bu Mai. Untuk bisa menerima pilihan sesi privat nanti begitu Bu Mai. Bagus sekali loh Bu Jul. Jadi sebelum itu Ibu berefleksi dulu ya, maksudnya mengadakan sesi refleksi dengan si anak tadi gitu. Iya, Kapan Bu? Mai. Kapan Ibu akan mulai ini? Secepatnya Bu Mai. Cepatnya. Mungkin besok saya mulai nih Bu. Bagus sih. Ukuran keberhasilannya gimana Bu Jul?
Saya katakan berhasil jika setidaknya nanti setengah bulan ke depan itu tersisa dan bulan ini nih akan Mm-mm. terselenggara setidaknya ada 2 sampai 3 kali lah pertemuan privat saya dengan Ibu Hmm. Mai. Jadi kalau Ibu Jul akan bilang itu berhasil, seenggaknya di waktu bulan ini yang tersisa itu bisa Iya, setidaknya 2 atau 3 kali pertemuan ya Bu. iya Bu Mai. Ada nggak Bu yang bisa bantu Ibu nih? Siapa nih kira-kira? Supaya Ibu tadi gampang komit lah dengan rencana tadi. Yang bisa membantu saya sepertinya ada nih nanti teman saya sesama rekan guru matematika Oh gitu Bu iya ya. Mai. Jadi Dan nanti, juga mungkin juga sama guru mata pelajaran lain bisa oh betul kerjasama betul. gitu Bu, memberikan waktu untuk dia Oke agar oke. bisa belajar matematika dulu dengan saya gitu. Jadi nanti Ibu akan koordinasi ya dengan guru yang lain ya. Iya begitu Bu Mai. Oke. Baik nih Bu Jul. Nah kita udah di penghujung sesi nih Bu. Sampai titik ini. Apa Bu yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita? Alhamdulillah Bu, saya sepertinya baru dapat ide sekarang sebenarnya itu Bu, ide-idenya itu baru muncul begitu Bu. Terima kasih sekali Bu sudah membantu saya ini. Iya, alhamdulillah kalau Kayaknya begitu ya. dapat ide lah kayak gitu menghadapi siswa saya yang ada bermasalah ini Bu Mai. Betul, betul, betul. Alhamdulillah lah Bu, kalau Ibu Jul merasa seperti itu, saya juga senang. Dan saya juga nanti nggak sabar nih gimana mendengar kabar lanjutan dari Ibu, bagaimana progres si siswa tersebut. Oke siap-siap, nanti saya kabarin Bu Mai. Mungkin nanti ada sesi coaching lagi nih kita Bu Mai. Iya, iya, pasti, Siapa pasti, tahu pasti. ada lagi yang pengen saya obrolin sama Bu Mai. Betul, betul, betul. Iya. Baik, tadi semoga lancar ya Bu rencananya sehingga dapat membantu anak itu tadi. Iya, amin. Terima kasih Bu Mai atas waktunya. Sama-sama, baik. Assalamualaikum. Dah, Bu Mai. Waalaikumsalam. Oke. Halo, Assalamualaikum Bu Jul. Waalaikumsalam Bu Mai. Katanya kemarin mau ngobrol-ngobrol ya tadi Bu Mai. Itu ya sekarang. Oh gitu. Dari lesson ini kira-kira apa nih tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu Mai? Iya Bu Jul, ini saya menghadapi situasi yang ya lumayan mengganggu lah ya pikiran saya. Jadi pengennya sih di sesi ini dapat semacam solusi lah ya, apa yang harus saya lakukan gitu supaya pembelajaran saya itu bisa lebih baik lagi dengan si salah seorang siswa yang katakanlah bermasalah di kelas saya ini tuh dia bisa berubah lah gitu ya Bu ya. Bisa Bu Mai ceritakan lebih lanjut nih kondisi yang sebenarnya di kelas Bu Mai? Iya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Bu, ada salah satu siswa di kelas saya yang bikin pembelajaran matematika saya tuh ya terganggu lah ya Bu ya. Ditambah lagi dia sering abai dalam tugas-tugasnya Bu. Tapi kalau soal melucu, menjahili teman itu dia jagonya Bu. Oh begitu ya Bu Mai. Untuk ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini apa kira-kira Bu Mai hari ini? Iya, setidaknya saya tahulah apa yang harus saya lakukan besok Bu di kelasnya. Soalnya saya nggak mau lagi Bu terganggu seperti tadi gitu. Saya besok ada lagi yang belajar pasti ya. Oh begitu ya Bu Mai ya. Kira-kira kesempatan apa nih ada yang Bu Mai miliki sekarang untuk bisa mengubah anak ini Bu Mai? Oke. Kesempatannya mungkin saya sih masih menaruh harapan ya Bu ya sama si anak ini karena dia itu kan tadi si apa memang ibaratnya saya bisa dikatakan mengganggu lah jalannya pembelajaran gitu. Iya. Tapi si anak ini juga saya melihatnya tadi kemampuannya memang di bawah rata-rata ya Bu ya, di bawah standar. Nah, sikapnya anak ini memang dia suka cari perhatian. Jadi saya bisa nangkep peluang dari situ Bu, maksudnya dengan dia suka tampil meskipun dengan dia itu mengajukan lelucon gitu, saya bisa membawa si sikap anak ini tuh ke satu sikap yang lebih positif lagi Bu.
Oh begitu Bu Maya. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih, di mana nih posisi Bu Maya untuk mencapai tujuan tersebut Bu Maya? Kalau kondisi sekarang tuh mungkin 5,5 ya Bu ya. Saya pengen 5,5 ya merubahnya sekarang. 5,5. Saya ingin merubahnya Hmm. setidaknya 7 lah. Sampai ke 7 Bu Maya nanti untuk perubahannya begitu ya Bu Maya. Kekuatan yang Bu Maya miliki sekarang ini apa kira-kira Bu Maya untuk bisa mengubah itu Bu Eh, Maya? iya, kekuatannya saya sih kemarin itu belajar tentang PSE ya Bu ya. Nah, saya pengen mempraktikkan itu untuk mentoring anak ini Bu, dan untuk kemampuan dasarnya itu Gitu. karena sekarang saya agak lebih free waktu mengajarnya karena kan kelas 12 udah ujian ya, berarti saya udah berkurang nih jam saya pengen banyak mengadakan sesi dengan dia gitu Bu, sesi privat gitulah. Begitu ya. Akan mengadakan sesi privat begitu ya Bu yang Bu Mai. Untuk hambatan dan gangguan kira-kira apa nih Bu Mai dari rencana Bu Mai? Hambatannya mungkin untuk mengintegrasikan PSE itu ya mungkin nanti paling ya anak-anak terlihat biasa aja Bu, dan sesi privatnya itu mungkin nanti si anaknya ini mengatur jadwal aja sih, dan mau enggaknya gitu si anak ini, itu sih Bu hambatannya. Oh begitu ya Bu Mai hambatannya. Kira-kira solusi apa nih bisa Bu Mai lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut Bu Mai? Kalau untuk pembelajarannya besok itu saya mungkin menyiapkan rencana lebih detail gitu tentang nanti apa yang harus dilakukan mengintegrasikan PSE itu dalam Begitu ini sudah. pembelajaran, dan untuk Ini sudah termasuk rencana Bu Mai gitu ya Bu Mai ya. dan untuk Sudah Bu Mai susun gitu ya Bu Mai. dan untuk sesi tambahannya itu mungkin nanti hambatannya kemungkinan mencocokkan waktu aja dengan dia, kan dia Masalah harus pencocokan waktu Bu Mai. punya pembelajaran lain gitu. Kira-kira berapa sih nih waktu yang diperlukan ya untuk mencapai tujuan Bu Mai ini sendiri atau melakukan rencana itu tadi gimana Bu Mai? Waktu yang diperlukan. Saya pengennya besok saya udah mulai So, melakukan rencana, dan saya akan melihat 2 sampai 3 minggu ke depan bagaimana perubahan atau perilaku si anak ini berubah atau enggak gitu. iya. Untuk ukuran keberhasilan Bu Mai ini apa kira-kira Bu Mai? Keberhasilannya mungkin dalam 1 bulan ini itu setidaknya saya udah ketemu dia 2 atau 3 kali lah ya sesi private, dan untuk pembelajaran sosial emosionalnya itu besok itu saya pengen kelihatan udah Bu, jadi secara intensitasnya itu udah berkurang gangguan. Gitu ya Bu Maya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Maya untuk menjaga komitmen ini Bu Maya biar tetap terlaksana gitu? Yang jelas untuk saya ada ibu, kemudian ada ibu sebagai guru rekan saya biasanya. Oh begitu ya Bu Maya. Kira-kira nih ada yang pengen Bu Maya sampaikan lagi nih saat ini? Kayaknya sudah cukup jelas ya Bu apa yang saya lakukan dalam waktu dekat besok. Utamanya saya jadi punya gambaran yang lebih jelas lagi loh Bu Jul. Begitu ya Bu Maya. Untuk sesi selanjutnya bagaimana Bu Mai? Nanti saya akan kontak Ibu lagi untuk Oke. mengadakan sesi ini, karena saya masih perlu coaching dari Ibu untuk semacam kegiatannya lah. Oh begitu ya Bu Mai. Mungkin saja nanti Bu Mai. Pasca lah ya. Untuk pasca kegiatan nanti ya Bu Maya. Terima kasih sekali lagi Bu Jul ya untuk waktunya. Oke, sama-sama Bu Mai. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah.